Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Kerajaan Pajajaran. Latar belakang berdirinya Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan alur sejarah Kerajaan Galuh, Kerajaan Pajajaran berdiri setelah Wastu Kencana wafat tahun 1475. Karena sepeninggal Rahyang Wastu Kencana, Kerajaan Galuh dipecah dua, di antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala dalam kedudukan sederajat. Pajajaran atau Pakuan Pajajaran beribu kota di Pakuan Bogor, di bawah kekuasaan Prabu Susuk Tunggal atau Sang Halimungan. Dan Kerajaan Galuh yang meliputi perahyangan tetap berpusat di Kawali di bawah kekuasaan Dewi Niskala atau Ningrat Kencana. Oleh sebab itu, pula Prabu Susuk Tunggal dan Dewa Niskala tidak mendapat gelar Prabu Siliwangi karena kekuasaan keduanya tidak meliputi seluruh tanah Pasundan sebagaimana kekuasaan Prabu Wangi dan Rahyang Wastu Kencana atau Prabu Siliwangi I. 2. Berkembangnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran awalnya terletak di daerah Galuh, Jawa Barat. Raja pertama Kerajaan Pajajaran bernama Sena, namun tahta Kerajaan Pajajaran kemudian direbut oleh saudara Raja Sena yang bernama Purbasora. Raja Sena dan keluarganya terpaksa meninggalkan keraton. Tidak lama kemudian Raja Sena berhasil merebut kembali tahta Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran selanjutnya diberitakan secara beruntun oleh Wastu Kencana Tohan selaku Sang Ratu Jaya Dewata. Diperkirakan bahwa kerajaan telah terdapat penduduk beragama Islam. Hal ini tergambar dari tulisan seorang ahli Portugis yang bernama Tomé Pires 1513 yang menyatakan bahwa di wilayah timur kerajaan ini terdapat banyak menganut Islam. Tampaknya pengaruh Islam belum masuk ke pusat kerajaan. Setelah pelabuhan Sunda Kelapa direbut oleh Kerajaan Demak, Kerajaan Pajajaran harus menghadapi serangan Kerajaan Banten dari arah barat. Pengganti Samian yaitu Prabu Ratu Dewata berusaha mempertahankan ibu kota Pajajaran dari pasukan Maulana Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf pada tahun 1579. Kehidupan politik, bentuk dan sistem pemerintahan raja-raja Pajajaran hanya dapat diketahui dari berbagai orang raja saja. Raja-raja yang diketahui pernah memerintah di Kerajaan Pajajaran diantaranya sebagai berikut: 1. Maharaja Jayabhubati, 2. Rahyang Niskala Wati Kencana, 3. Rahyang Dewa Niskala, 4. Sri Baduga Maharaja, 5. Hyang Munisora, 6. Ratu Samian atau Prabu Surawisesa, 7. Prabu Ratu Dewata. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran dimulai dari diangkatnya Sri Baduga Maharaja menjadi raja kerajaan ini, yaitu pada tahun 1482 Masehi. Pada tahun diangkatnya Sri Baduga menjadi raja di seluruh Sunda. Ini dikabarkan terjadi kehebohan di Sunda. Karena pada waktu itu diceritakan iring-iringan rombongan Prabu Sri Baduga pindah dari Galuh ke Bogor untuk menduduki istana Sang Bima Narayan, menjadi perhatian masyarakat karena setelah 100 tahun lamanya akhirnya orang Sunda kembali di bawah Ratu Raja lagi. Pada tahun 1535 Prabu Surawisesa mangkat dan digantikan oleh Ratu Dewata. Beliau menjabat dari 1535 sampai ke 1543. Setelahnya kemudian pada tahun 1543 sampai 1551 Ratu Dewata digantikan oleh Ratu Sakti. Perjanjian Pajajaran dengan Portugis kemudian digagalkan oleh Demak dan Cirebon. Kemudian ada kehidupan ekonominya. Pada umumnya, masyarakat Kerajaan Pajajaran hidup dari pertanian, terutama perdagangan. Di samping itu, Pajajaran juga mengembangkan pelayaran dan perdagangannya. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tanggara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Pada masa kekuasaan Raja-Raja Sunda, kehidupan sosial ekonomi masyarakat cukup mendapatkan perhatian. Meskipun pusat kekuasaan kerajaan sudah berada di pedalaman, namun hubungan dagang dengan daerah atau bangsa lain berjalan dengan baik. Di samping kegiatan perdagangan, pertanian merupakan kegiatan mayoritas rakyat Sunda.
Berdasarkan kitab Carita Parahyangan, dapat diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Sunda umumnya bertani, khususnya berladang, pahuma, panggerek, dan penyadap. Ketiganya merupakan jenis pekerjaan di ladang. Aktivitas berladang memiliki ciri kehidupan selalu berpindah-pindah. Hal ini menjadi salah satu bagian dari tradisi sosial kerajaan Sunda yang dibuktikan dengan seiring pindahnya pusat kerajaan Sunda. Kemudian ada kehidupan sosialnya. Berdasarkan kitab Sahyang Siskandang Karesian, kehidupan sosial masyarakat kerajaan Sunda dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok rohani dan cendekiawan. Kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang tertentu. Contohnya adalah Brahma yang dapat mengetahui berbagai macam mantra. Kemudian dapat mengetahui berbagai macam tingkat dan kehidupan keagamaan. Ada kelompok aparat dan pemerintah. Kelompok ini itu misalnya bayangkara, petugas menjaga keamanan, prajurit, dan juga halu jurid, kepala prajurit. Kemudian ada kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi ini adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya juru lukis, pandemas, pandedam, dan juga pesawah dan palika. Hasil budaya masyarakat yang dihasilkan dari kerajaan Sunda ini berupa karya sastra, baik tulis maupun lisan. Kemudian ada kehidupan agama. Agama resmi yang dianut oleh kerajaan Pajajaran ini adalah agama Hindu. Tetapi sebenarnya saat itu agama leluhur sudah mulai kembali mendesak keberadaan agama Hindu. Keadaan tersebut membuat pemuka Hindu saat itu harus kompromi dengan ajaran leluhur. Salah satu bentuk kompromi tersebut adalah dengan diposisikannya Batara Sedaniskala di atas dewa-dewa Hindu. Batara Sedaniskala adalah sebutan lain untuk Hyang, yaitu dewa tertinggi pada ajaran leluhur yang menciptakan, menguasai, dan menentukan kehidupan manusia dan kehidupan alam pada umumnya. Ia berada di luar alam kehidupan manusia, yaitu bersemayam di kahyangan. Sifat-sifat Hyang tercermin dalam julukannya, antara lain Batara Sedaniskala yang gaib, Batara Tunggal yang Maha Esa, Sahyang Kresa yang kuasa, Batara Jagat yang menguasai alam semesta. Mereka pun membuat ajaran keyakinan, tata cara peribadatan kepada Hyang, dan etika hidup keagamaan mereka sendiri. Ajaran keyakinan, tata cara peribadatan, dan etika hidup keagamaan mereka dinamai agama jati Sunda. Jadi para penduduk itu tidak puas terhadap ajaran agama Hindu dan Buddha, maka mereka akan membuat agamanya sendiri, yaitu jati Sunda sebagai jalan keluarnya. Kemudian ada peninggalan budaya, antara lain Prasasti Cikapundung, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulubelu, Situs Karangkamulyan, ada Prasasti Kebon Kopi II, Prasasti Batu Tulis. Kemudian ada runtuhnya kerajaan. Pakuan Pajajaran hancur rata dengan tanah pada tahun 1579 akibat serangan pecahan kerajaan Sunda, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman kerajaan Sunda ditandai dengan diboyongnya Palangka Seriman Srivacana dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Susuhunan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak dimungkinkan lagi penobatan Raja Baru dan menandakan Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya itu adalah putri Si Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Sunda. Palangka Seriman Srivacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas keraton Surosowan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gelang, berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Seriman. Saat itu diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan istana lalu menetap di daerah Demak. Mereka menerapkan tata cara kehidupan Mandala yang ketat dan sekarang mereka dikenal sebagai suku. Kesimpulannya adalah kerajaan Pajajaran
sebuah kerajaan Hindu yang diperkirakan beribu kota di Pakuan Bogor, Jawa Barat. Dalam naskah-naskah kuno Nusantara, kerajaan ini sering pula disebut dengan nama Negeri Sunda, Pasundan, atau berdasarkan nama ibu kotanya yaitu Pakuan Pajajaran. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan ini didirikan tahun 923 oleh Srijaya Permati, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Sampiang Tapak. Hal ini karena pemerintahan kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Dari catatan-catatan sejarah yang ada, dapatlah ditelusuri jejak kerajaan ini, antara lain mengenai ibu kota Pajajaran yaitu Pakuan. Mengenai raja-raja kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah Babad Pajajaran, Carita Parangyangan, dan Cerita Warugaguru. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa keemasannya. Alasan ini pula yang banyak diingat dan dituturkan masyarakat Jawa Barat, seolah-olah Sri Baduga atau Siliwangi adalah raja yang tak pernah punah, senantiasa hidup abadi di hati dan pikiran masyarakat. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwicana dari Pakuan ke Surasawan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, saya dengan siap. Saya sudah dengan siap. Saya 31 mau bertanya, gimana letak kekuasaan pemerintah kerajaan Pajajaran? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Jadi kerajaan Pajajaran itu terada di Tampang Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di lokasinya itu berada di wilayah Bogor, Jawa Barat di sekarang ini. Oke, siap, paham. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.